Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua melakukan 3 cara ini dengan sungguh-sungguh, insya Allah dengan seizin Allah utangnya beres. Selesai sampai ke akar-akarnya, hidup menjadi lebih baik lagi. Mau atau mau banget, jangan di skip videonya. Tonton sampai habis, jangan di skip biar gak gagal paham. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia. Bahagianya tanpa batas. Bahagia dulu, nanti juga kaya. Yang pengen kaya, bahagia aja dulu, nanti juga kaya. Jangan lupa bersyukur. Apapun kondisinya, mungkin lagi kurang baik, persoalannya banyak yang tidak baik, tidak mengenakan, wajib bersyukur. Karena dengan bersyukur nanti Allah tambah lagi nikmatnya. Percaya nggak percaya? Kalau kita ngencengin urat syukur kita, otot syukur kita powernya ke bersyukur itu besar, nanti Allah tambah nikmatnya. Saya doakan semua diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan, rezeki, harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Saudaraku semuanya yang belum subscribe, ayo dong tolong di subscribe dulu. Tekan tombol like-nya, tekan tombol loncengnya. Follow Instagram sama TikTok ya. Yang mau ikut grup gratis silakan di deskripsi. Silakan, nanti linknya ada. Yang mau ikut kelas online monggo ya. Sambil nonton video ini, yuk saya mengajak semua saudaraku untuk menulis doa terbaiknya di kolom komentar. Doa apa aja deh boleh. Pengen lunas hutangnya, pengen punya penghasilan besar, pengen rumah, pengen mobil, atau apapun itu, silakan tulis di kolom komentar. Biar apa? Biar nanti kalau jutaan orang nonton video ini terus diaminkan bersama-sama, lalu Allah ijabah mau atau mau banget. Kalau mau banget, yuk sambil nonton video ini tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Saudaraku semua yang saya cintai karena Allah, saudaraku yang keren-keren, yang cakep, yang cantik, yang soleh-soleha, saya dalam video ini mau cerita tentang ini. Kalau kita pengen lunas hutangnya, lakukan 3 cara ini dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua melakukan 3 cara ini dengan sungguh-sungguh, insya Allah dengan seizin Allah utangnya beres. Selesai sampai ke akar-akarnya, hidup menjadi lebih baik lagi. Mau atau mau banget, jangan di skip videonya. Tonton sampai habis, jangan di skip biar gak gagal paham. Yang pertama, kata hutang itu kan energinya kurang baik ya. Energinya kalau saya bilang sih cenderung ke negatif. Hutang itu kan kalau misalnya dicoba dengerin kata hutang tuh kayaknya nggak enak banget di hati ya. Hutang itu nggak enak banget. Nah, pola yang pertama, biar kita rezekinya tambah banyak dan hutangnya lunas nih, segera lunas ya intinya ya. Kita rubah yuk kata-kata ini menjadi kata-kata yang positif, yang vibrasinya lebih tinggi daripada kata-kata hutang. Diganti kata hutang ini, nah ini yang terakhir nih ya, hutang kita ganti menjadi yang tadi udah kita lupakan, kita jadi amanah. Coba deh bayangkan, Bapak Ibu kondisi lagi kurang baik saat itu, tidak mudah orang untuk mendapatkan amanah seseorang, betul nggak? Dikasih pinjaman dari bank atau dari perorangan, kan berarti bank atau perorangan itu menganggap kita orang yang amanah kan, betul nggak? Makanya dikasih tuh amanah pinjamannya. Makanya kita ganti kata yang tadi itu yang kita sudah lupakan, disiplinkan menjadi kata amanah. Biar apa? Biar ini menjadikan motivasi vibrasi yang baik. Jadi amanah itu harus dibayar. Nah, saya lagi punya amanah nih. Allah lagi titipin amanah buat saya nih. Allah lagi uji hidup saya dengan amanah nih. Oke nggak? Jadi kata-kata yang tadi itu kita ganti jadi amanah biar vibrasinya tinggi, biar cepat selesai amanahnya. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita harus sadari kalau kita ini kurang lebih lagi tidak baik-baik saja, ya. Tidak baik-baik saja maksudnya gini, Allah lagi ngasih ujian amanah. Kita harus sadari nih, Allah nggak mungkin ngasih ujian kepada semua makhluk atau kita sebagai makhluk ya di luar batas kemampuan kita. Betul nggak? Karena hukum masalah itu berbanding lurus dengan kehidupan. Jadi semakin kita tinggi, semakin terpahannya banyak. Itu harus dipahami. Allah nggak mungkin ngasih kita ujian seperti ini, amanah mungkin yang banyak, tanpa di luar batas kemampuan kita. Ya, itu disadari dulu. Yang selanjutnya sadari apa? Sadari bahwa semua yang Allah uji ke dalam hidup kita, Allah sudah punya nih. Sudah punya jawabannya gitu. Nggak mungkin kita diuji seperti ini kalau kita di luar batas kemampuan. Nah, Allah tuh udah punya nih jawabannya. Kapan harus lunasnya, dengan caranya seperti apa. Jadi kita nggak usah ragu. Kita nggak usah takut bahwa ujian Allah itu nggak akan selesai. Pasti selesai. Namanya ujian kan ada start, ada finishnya. Kan gitu. Kayak anak sekolah deh. Kelas 1 SD mau ke kelas 2. Kelas 1 ke kelas 2 itu kan ada ujian untuk naik kan. Betul nggak? Untuk naik kelas 2 itu ada ujian. Makanya di saat kita diuji, kalau kita kuat benar-benar kita memohon pertolongan, minta dibersamai sama Allah. Kita yakin bahwa Allah akan menolong kita di saat yang tepat, di waktu yang tepat, detik-detik terakhir Allah akan tolong kita. Yang penting kita pantaskan diri aja, yakin sama Allah, pertolongan Allah itu akan datang gitu. Insya Allah dengan izin Allah semuanya akan beres. Tapi kita harus sadari nih, Allah tuh lagi ngasih ujian, tapi ada jawabannya nih. Udah kita sekarang dinikmatin, jalanin, syukurin aja, udah. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Sudah dituliskan oleh Allah, wah jutaan tahun yang lalu. Betul nggak? Coba deh, kita nih, Bapak Ibu semua bisa tonton video saya aja, itu sudah dituliskan sama Allah jutaan tahun yang lalu nih. Bahwa saat ini, detik ini, Bapak Ibu nonton video saya nih. Ya, betul nggak? Itu pahami nih konsep ini nih, oh pahami. Pokoknya yang pertama, benahi kata-kata itu menjadi amanah. Terus yang kedua, sadari oh ini musibah itu Allah nggak akan mungkin nguji di luar batas kemampuan hambanya dan pasti akan selesai dengan indah dan menyenangkan. Yakin nggak? Kalau yakin, oke ya. Kalau nggak yakin ya tolong yakinin dong ayo. Kalau kita nggak yakin sama Allah, yakin sama siapa lagi kan gitu ya. Yang ketiga nih, ini poinnya penting banget. Lakukan ibadah yang terbaik deh. Perbaiki sholatnya, perbaiki wudhunya, perbaiki qiyamul lailnya, perbaiki duhanya, perbaiki zikirnya, perbaiki baca Qur'annya, sama apa? Perbaiki sedekahnya istiqomah. Semua lakukan ibadah secara istiqomah. Buat takjub Allah, nanti biar Allah beresin semua persoalan kita. Allah bisa banget, kita bingung Allah bisa gitu. Pengen utang lunas, kata Allah apa? Gampang. Pengen kaya, kata Allah, gampang. Pengen naik haji, kata Allah, gampang. Pengen apa lagi? Pokoknya apapun yang Bapak Ibu pengen, inginkan, kata Allah apa? Gampang. Asal, nah ada asalnya. Yuk perbaiki kualitas ibadah kita. Bukan kuantitas, tapi kualitas yang istiqomah. Kualitas yang istiqomah ya. Kalau kuantitas itu takutnya tidak berkualitas. Tapi sekarang saya sarankan, yuk ibadah yang berkualitas, yang istiqomah. Ya, itu ibadah. Nah, jadi seperti yang kita lakukan, perbaiki wudhu, perbaikin sholatnya, perbaikin zikirnya, banyakin baca Quran, tambahin sedekah. Nah, dengan sedekah ini ada polanya juga ya. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, tekan tombol loncengnya, sama follow Instagram sama TikTok. Jadi setelah kita, mau setelah sholat, mau setelah zikir, setelah baca Quran, setelah qiyamul lail, atau apapun yang bentuknya ibadah, mau antara adzan dan qomat, pokoknya waktu-waktu mustajab, langsung berdoa sama Allah, minta seyakin-yakinnya. Contoh nih, ya Allah, saya benar-benar nih harus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh ya saya nggak tahu ya, kan Allah yang ngabulkan. Ya Allah, saya yakin Engkau mendengar doa hamba. Saya yakin Engkau melirik hamba. Saya yakin Engkau bisa menolong hamba. Hamba ingin, hamba bersungguh-sungguh melunasi amanah hamba, sekian angkanya. Sebut ya angkanya, ya sebut angkanya. Hamba tahu Engkau pasti kabulkan di waktu yang terbaik, di saat yang terbaik dengan mudah dan menyenangkan. Udah persangka yang baik-baik, doa yang baik-baik aja.
sebutin angkanya ke Allah. Ya Allah, saya benar-benar sungguh-sungguh ya Allah. Nah, setelah sungguh-sungguh juga kita tetap harus ikhtiar ya, ikhtiar buminya tetap nyisikan uangnya untuk bayar utang itu, bayar amanah tadi ya. Nah, harus jangan cuman berdoa-berdoa tapi kelakuan kita, ikhtiar kita nggak bener nih. Masih foya-foya, masih hidup berlebihan, masih mengeluarkan uang yang nggak penting kita beli, itu nggak boleh. Tetap harus nyisikan, bener-bener sungguh-sungguh deh pengen beres nih. Nanti setelah selesai, amanahnya beres, setelah lunas semua, Bapak Ibu mau uangnya dibakar pun nggak masalah kan gitu ya. Untuk sekarang mah kewajibannya, karena amanah itu kan kewajiban yang harus diselesaikan. Udah deh, sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saudaraku semua mau bohong pun saya nggak masalah gitu ya. Bukan persoalan buat saya, tapi Bapak Ibu kalau udah nggak suka dengan kondisi, misal apalagi utang piutang seperti ini, ya udah berubah dong. Siapa yang mau merubah kita kalau kita nggak merubah diri kita sendiri? Allah aja nggak mau merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Makanya yuk berubah dong, berubah dengan baik, pelan-pelan aja. Semua berproses, nggak langsung jelek, itu nggak bisa. Ada yang bisa, ada yang enggak, tapi kan tergantung kitanya lah. Kalau kita sungguh-sungguh yuk berproses pelan-pelan. Insya Allah nanti Allah ngasih jalan. Selalu minta dibersamai sama Allah, dimudahkan sama Allah, diberi kelancaran. Jadi ibadah itu istiqomah gitu. Pelan-pelan aja lah. Pelan-pelan yang penting lunas, pelan-pelan yang penting sugih. Sugihnya permanen, bisa dinikmatin banyak orang, termasuk keluarga kita, orang banyak. Jadi manfaat kita hidupnya buat orang banyak. Keren ya. Saya doakan semua yang belum baik sama seperti saya, yuk kita belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang sudah baik tambah baik lagi, tingkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Saya berharap video ini mendapatkan kebaikan dari Allah. Semua yang melaksanakan kebaikan Allah cepat segera tolong ya. Apapun hajatnya segera ditolong sama Allah. Nggak ada yang nggak mungkin. Allah bisa buat siang jadi malam, ya nggak? Bumi berserta isinya itu yang buat tuh Allah gitu. Jadi ngapain kita takut? Yakinnya sama Allah. Allah maha kaya dan Allah maha mengayakan. Udah minta deh, pengen kaya minta sama Allah udah. Kata Allah gampang. Urus urusan kita, urus yang menjadi urusan kita. Kalau kita nggak bisa urus, serahkan semua sama Allah. Tetap bergantung, berpasrah, memohon semuanya kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Nanti kecewa. Tapi kalau ke Allah, pasti nggak akan kecewa. Allah akan mengabulkan doa kita di waktu-waktu yang terbaik buat kita, karena Allah sayang sama kita. Saudaraku semua nggak sendiri, ada saya dan teman-teman saya di grup yang bisa kita membersamai kita semua untuk meningkatkan power ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, pokoknya masuk aja grup saya, grup gratis, silakan nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke ya, tapi nggak terlalu sering gitu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.